Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan yang daripada Tuhan, dan tidak kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena hari ini kita sedang menghadapi virus corona, saudara, COVID-19, dan bukan hanya di negara kita saja, tapi di seluruh dunia. Dan kita harus menjaga tubuh kita dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Tapi jangan lupa juga kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita di dalam keadaan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah salah satu berkat Tuhan yang paling istimewa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Damai sejahtera adalah salah satu berkat Tuhan yang sangat mahal, lebih daripada emas dan permata. Kenapa? Sekalipun kita kaya, tapi kalau kita tidak punya damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka kekayaan kita tidak ada artinya. Sekalipun kita punya jabatan tinggi, kita menjadi orang yang terkenal, tapi kalau dalam hidup kita tidak ada damai sejahtera, maka hidup kita akan hampa, hidup kita akan kosong. Damai sejahtera merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 26 yang mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah yang harus kamu katakan, engkau harus memberkati orang Israel." Di mana Harun mempunyai tugas untuk memberkati umat Israel. Dan di ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Berarti damai sejahtera itu sesuatu yang sangat penting. Damai sejahtera itu sesuatu yang paling berharga bagi umat Israel. Kenapa saudara? Karena saat itu mereka sedang ada di padang gurun, sedang menuju kepada tanah perjanjian. Dan situasi bangsa Israel di padang gurun bisa diserang oleh bangsa-bangsa. Terlebih lagi cuacanya ekstrim. Pada malam hari dingin sekali, pada waktu siang hari panas sekali. Penting sekali berkat yang namanya damai sejahtera. Sama dengan kehidupan kita hari-hari, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah-tengah kita sedang menghadapi virus corona, pekerjaan yang tidak menentu, bisnis yang tidak menentu, ya, kita harus ada di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Tapi kita percaya Tuhan menyediakan damai sejahtera buat saya dan saudara. Kita harus menjaga hati kita dengan damai sejahtera. Ini merupakan hal yang sangat penting di dalam keadaan hari-hari yang tidak baik. Kalau hati kita ada damai sejahtera, maka perjalanan hidup kita akan indah. Sekalipun kalau kita melihat keadaan kita, membuat kita bisa takut, membuat kita bisa khawatir dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan penuh ucapan syukur di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Kalau hati kita ada damai sejahtera, maka hidup kita penuh dengan sukacita. Jadi salah satu berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada umatnya, yaitu terlebih lagi pada saya dan saudara, adalah damai sejahtera. 1 Korintus 7 ayat 15b mengatakan demikian. "Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera." Allah memanggil saya dan saudara sebagai orang percaya untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi ada panggilan Tuhan untuk hidup saya dan saudara, untuk kita hidup dalam damai sejahtera, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik di akhir zaman ini. Jaga damai sejahtera dengan segala kewaspadaan, dan jangan izinkan damai sejahtera itu dicuri oleh iblis. Damai sejahtera sangat berharga. Kalau ada damai sejahtera di dalam hati kita, maka ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kekuatan itu bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik.
Dan kekuatan itu bisa mengubah dari kekalahan menjadi kemenangan. Saya berdoa damai sejahtera hari ini dilimpahkan dalam hidup saya dan saudara, dalam hati kita. Sehingga ketakutan, kekhawatiran, keraguan lenyap di dalam kehidupan kita. Karena kita menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, cara kita melihat sangat menentukan hati kita. Damai sejahtera atau khawatir atau takut di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat Matius 6 ayat 25-26 yang berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Saudara, jadi kita jangan khawatir, jangan takut tentang apapun juga, tentang keadaan hari-hari ini, tentang hidup kita, tentang bisnis kita, pekerjaan kita, tentang masa depan kita, saudara. Kenapa? Karena kita khawatir karena kita percaya bahwa sesuatu yang negatif akan terjadi, padahal belum terjadi. Contohnya, bagaimana dengan bisnis kita nanti? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Padahal mungkin belum terjadi. Khawatir kenapa, saudara? Karena kita melihat yang salah, berpikir yang salah, berkata yang salah, bertindak yang salah, percaya yang salah, sehingga hidup kita dicekam oleh ketakutan. Keadaan apapun hari ini yang kita alami, saudara, miliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan, miliki hati yang percaya kepada firman Tuhan, miliki hati yang percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Dan jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Jadi apapun yang kita alami, keadaan kita hari-hari, tetap dalam damai sejahtera, tetap dalam ucapan syukur, tetap di dalam bersuka cita. Contoh, saudara, kalau kita lihat, kenapa Daud, saudara, berani melawan Goliat? Saudara, padahal semua Raja Saul pada waktu itu menjadi takut. Kakak-kakaknya Daud yang lebih berpengalaman juga menjadi takut. Kenapa Saul menjadi takut dan kakak-kakaknya Daud menjadi takut melawan Goliat? Betul, Goliat itu besar, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka, saudara, melihat yang salah. Mereka, saudara, berpikir yang salah. Saudara, mereka berkata yang salah, mereka percaya yang salah, dan mereka bertindak yang salah. Nah, ketika dia melihat Goliat, nggak mungkin aku bisa mengalahkan, dan hilang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tapi Daud, saudara, bisa melawan Goliat. Kenapa? Karena Daud melihat yang benar, dia berpikir yang benar, dia berkata yang benar, dia percaya yang benar. Karena apa? Dia punya Tuhan yang menyertai dia, dan dia bertindak yang benar. Dia berkata kepada Goliat, kamu mendatangi engkau dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Hari ini juga perkataan saudara, engkau akan diserahkan ke dalam tanganku. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganmu. Hari ini juga mayatmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Kenapa, saudara? Karena Daud percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia, dia tidak sendirian. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Immanuel artinya Allah ada di dalam kita. Immanuel artinya Allah ada di pihak kita. Oleh sebab itu Daud mengalami kemenangan yang luar biasa melawan Goliat. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera? Doa adalah kunci mengalami damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan kita tahu damai sejahtera itu dihasilkan dari mana?
dari hubungan kita dengan Tuhan. Damai sejahtera adalah buah hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan ketika saya dan saudara melekat kepada Tuhan. Yesus adalah pokok anggur, saudara, dan kita adalah rantingnya, saudara. Ya, kalau kita sebagai ranting melekat pada pokok anggur, ranting itu akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh saja, dia akan berbuah, dan buahnya adalah damai sejahtera. Jadi kita sebagai ranting harus melekat pada pokok anggur. Karena firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita mudah takut hari ini. Kita mudah khawatir. Kita mudah goyah iman kita. Oleh sebab itu Daud mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena hanya dekat Allah saja aku ada damai sejahtera. Tanpa dekat dengan Tuhan, dia tidak punya iman. Tanpa dia dekat dengan Tuhan Daud, dia tidak punya damai sejahtera. Dan Daud mengatakan, daripadanya lah, dari Tuhan lah keselamatannya, keselamatanku. Artinya pada waktu kita dekat dengan Tuhan, bukan hanya damai sejahtera saja yang Tuhan berikan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada damai sejahtera di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita hari-hari ini mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena lewat doa inilah kita akan memiliki damai sejahtera. Keadaan boleh semakin tidak baik, tapi kalau damai sejahtera, saudara, ada pada setiap kita, saudara, perjalanan hidup kita akan indah. Kita tetap ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kita masih tetap ada sukacita, dan kekuatan Tuhan daripada Tuhan akan merubah hidup kita, keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Hari-hari kami harus menjaga hati kami Tuhan, supaya kami tidak kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya ketika kami memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, maka kami memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu bisa mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Ya Tuhan, bahkan kekuatan itu bisa mengubah Tuhan, dari kekalahan menjadi kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu kami Tuhan, kami mau melihat cara kami melihat keadaan hari-hari ini Tuhan. Kami mau melihat dengan benar. Kami mau berpikir dengan benar. Kami mau berkata dengan benar, bertindak dengan benar, dan percaya dengan benar. Dan kami mau melekat kepadamu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita apapun yang terjadi hari ini, tetap kami memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya, sehingga ketakutan, kekhawatiran, keraguan akan lenyap hari-hari ini. Dan damai sejahtera-Mu tinggal atas setiap kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.